Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamul Hashim dari kelas 11 MIPA 2 absen 21. Kali ini saya akan memenuhi tugas video teks prosedur yang diberikan oleh Bu Catherine dengan tema Kiat Jitu menghadapi problematika kala pandemi. Dan teks prosedur saya kali ini berjudul Mandiri menguasai materi kala pandemi. Di masa ini, dampak buruk pandemi COVID-19 yang telah menyerang sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial kini merambah ke bidang terpenting umat manusia, yaitu pendidikan. Mengapa terpenting? Karena pendidikan merupakan akar dari segala aspek kehidupan. Tanpa pendidikan yang sehat, kehidupan yang baik tidak mungkin terjadi. Kita sebagai pelajar yang ambisius dengan masa depan hendaknya menempatkan pendidikan dalam jalan tujuan kita, yaitu sukses di dunia dan di akhirat. Pandemi ini memiliki dampak negatif dan positif dalam pembelajaran. Kita dituntut belajar mandiri tanpa bimbingan guru secara langsung, tetapi dari hal tersebut kita diajari untuk bertanggung jawab sesuai pilihan kita sendiri. Seorang pelajar yang buruk akan melalaikan tanggung jawabnya. Dia akan melakukan segala cara instan untuk mencapai nilai impian. Tidak perlu disebutkan, kalian pasti tahu tindakannya. Namun kali ini saya akan membagikan langkah-langkah untuk menjadi pelajar yang jujur serta giat dalam memahami materi. Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk belajar secara efektif dan menguasai materi pada saat belajar mandiri. Yang pertama kalian lakukan adalah membangun niat dan motivasi. Otak adalah penggerak dan penentu bagaimana tubuh kita digerakkan. Oleh karena itu, susunlah niat dan motivasi yang kuat untuk belajar. Berniatlah mencari ilmu guna bermanfaat bagi agama dan orang lain, dan jadikan orang-orang di atasmu sebagai motivasimu. Setelah membangunnya dan motivasi yang kuat, kalian harus mempersiapkan media dan alat guna mendukung pembelajaran secara bijak dan efektif. Gunakanlah segala buku yang tersedia dan alat tulis yang lengkap. Contohnya menggunakan ballpoint 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan hitam, guna menandai kata atau kalimat yang penting. Selain itu, gunakanlah media digital seperti laptop, HP, ataupun komputer. Setelah mempersiapkan media dan alat, lihatlah dan catat video pembelajaran yang ada di YouTube. Channel-channel pendidikan kini tersedia banyak di YouTube. Carilah salah satu video materi yang terkait dengan pembelajaran kalian. Setelah itu, catat dan rangkum seluruh isi video. Setelah mencatat dan merangkum seluruh isi video YouTube yang telah kalian tonton, langkah selanjutnya adalah carilah sumber literatur yang lainnya, seperti buku belajar kalian. Setelah itu, bandingkan dengan catatanmu sebelumnya. Bila kalian sudah mendapatkan buku pembelajaran, bukalah dan pelajari serta bandingkan dengan catatanmu dari video pembelajaran di YouTube sebelumnya. Hal ini melatih dan mempertajam pemahaman kita atas sebuah materi. Langkah selanjutnya adalah setelah belajar dari beberapa sumber, temukan konsep dan kesimpulan. Catatlah hal tersebut. Konsep adalah dasar dari sebuah materi. Dengan memahami konsep, maka kita bisa melihat ilmu dengan sudut pandang kreativitas dan kesenangan. Dan membuat kesimpulan berarti kita paham atas keseluruhan materi. Setelah memahami keseluruhan materi, langkah selanjutnya mulai berlatih dengan soal-soal dan jangan berhenti sebelum gagal sebanyak 20 kali. Dengan cara ini, kalian tidak akan puas dengan satu keberhasilan, namun haus akan kegagalan-kegagalan yang menghasilkan puluhan keberhasilan. Jangan takut mencoba, karena bila kita menghadapi kegagalan, maka kita tahu apa kesalahan kita, dan itu akan menuntun kalian ke keberhasilan dalam mengerjakan soal selanjutnya. Langkah ketujuh yaitu catatlah semua kesalahan dalam berlatih soal dan temukan serta pahami penyebabnya. Mencatat hal ini begitu penting karena sifat manusia adalah belajar dari kesalahan. Ingat, tanpa kegagalan tak akan ada kesuksesan. Hal itu berlaku dalam mengerjakan soal. Langkah yang terakhir adalah bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sesungguhnya segala sesuatu atas kehendaknya dan ilmu berasal dari kitab dan waktu-waktunya. Belajar adalah merayap melalui kekalahan dan mendaki menuju keberhasilan. Oleh karena itu, mencontek merupakan cara instan yang tidak bisa dikategorikan dalam belajar atau mencari ilmu. Selain yang diperoleh tidak berkah, pencontek tidak akan merasakan nikmatnya mencari ilmu dan berujung pada kebimbangan.
Dengan belajar, kita bisa menambah pengetahuan dan meraih masa depan. Dengan belajar, kita bisa meraih tujuan dan keinginan kita. Orang tua akan bangga dan terunyuh apabila kita semangat dalam belajar. Maka belajarlah dengan jujur, bijak, dan sungguh-sungguh. Bila kalian melakukan langkah-langkah tadi dengan benar, maka kalian telah belajar secara efektif karena telah memanfaatkan berbagai fasilitas guna menunjang penguasaan materi pembelajaran. Sekian prosedur yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.